warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Prodi D3 Teknik Elektro angkatan 2019 Universitas Negeri Malang dan teman-teman saya tentunya akan menerangkan tentang pengukuran tahanan isolasi dan pengukuran tahanan pentanahan. Baik, saya dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Hanif Kurniawan, Muhammad Aldi, dan saya sendiri Yulia Pramitasari. Di sini kami akan membahas tentang pengukuran tahanan isolasi, alat ukurnya dan cara pengukurannya, lalu pengukuran pentanahan, alat ukurnya beserta cara pengukurannya. Nanti cara pengukurannya akan dibahas oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya ada tahanan isolasi. Pengertiannya sendiri adalah tahanan yang terdapat di antara dua kawat saluran atau kabel yang diisolasi satu sama lain atau tahanan antara satu kawat saluran dengan ground. Fungsi pengukuran tahanan isolasi sendiri untuk memeriksa status isolasi rangkaian dan perlengkapan listrik sebagai dasar pengendalian keselamatan. Alat ukur yang digunakan mengukur tahanan isolasi bernama Megger. Megger yaitu singkatan dari megaometer. Fungsinya mengukur isolator atau ketahanan dari generator, motor, dan juga trafo. Pada umumnya alat ini dipakai untuk mengecek instalasi rumah, bahkan untuk mengecek ketahanan saluran udara tegangan menengah. Lalu prinsip kerjanya sesuai dengan namanya megaometer. Megger ini hampir sama dengan ohmmeter. Prinsip kerjanya yaitu memberikan tegangan dan alat ukur ke isolasi peralatan. Jenis-jenis Megger ada 3, yaitu Megger analog, Megger digital, dan Megger engkol. Yang gambar pertama ini adalah Megger analog di atas, Megger digital di bawah. Di sini disebutkan bagian-bagian dari Megger analog. Megger analog sesuai dengan namanya masih menggunakan jarum untuk menunjukkan hasil pengukuran, dan sedangkan Megger digital menggunakan bantuan dari 7 segmen untuk menunjukkan hasil dari pengukuran. Lalu setelahnya adalah fungsi-fungsi bagian dari Megger analog. Nomor 1 ini function selector switch untuk pemilih fungsi pengukuran tegangan AC atau DC dalam mega ohm. Lalu yang kedua ada line test lead with probe. Yang ketiga ada earth lead, dan yang keempat ada tombol lampu pada skala sebagai bisa dilihat sendiri ya. Lalu yang ini ada Megger engkol. Sesuai dengan namanya masih menggunakan engkol untuk mengaktifkan generator atau sebagai pembangkit sumber tegangan alat ukur. Ini juga masih menggunakan jarum penunjuk. Nah, yang selanjutnya adalah pentanahan maksud saya. Pentanahan adalah proses yang digunakan untuk mengamankan alat listrik atau elektronika dari industri listrik ketika terjadi konsleting atau dari sambaran petir. Syarat grounding ini mendekati 0 ohm, tetapi dalam kenyataannya tahanan tanah yang mendekati 5 ohm masih tergolong dengan aman. Nah, alat ukurnya yaitu air tester. Air tester berfungsi untuk mengukur nilai hambatan atau resistansi grounding. Jenis-jenis air tester ada 2, yaitu air tester analog dan digital. Komponennya menggunakan 3 batang elektroda, yaitu elektroda E, elektroda P, dan elektroda C. Bagian penyusunnya ada rangkaian osilator, rangkaian tegangan input, rangkaian arus input, microcontroller, dan rangkaian penampil. Nah, yang di atas adalah bagian-bagian dari air tester analog, dan yang di bawah sesuai dengan namanya air tester analog yaitu menggunakan jarum sebagai penunjuk. Tetapi dengan kurang akurat, maka disarankan menggunakan air tester yang digital karena sudah akurat menunjukkan angkanya. Begitu. Cara-cara pengukuran dari tahanan isolasi dan tahanan pentanahan akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Hanif Kurniawan dan Muhammad Aldi Yuliansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Kurniawan dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran tahanan isolasi. Pengukuran tahanan isolasi untuk perlengkapan listrik dapat menggunakan Megger, yang mana pengoperasiannya pada waktu perlengkapan rangkaian listrik tidak bekerja atau tidak dialiri arus listrik.
Harga tahanan isolasi antara dua saluran kawat pada peralatan listrik ditetapkan paling sedikit adalah 1000 kali harga tegangan kerjanya. Misal, tegangan yang digunakan adalah 220 volt. Maka besaran tahanan isolasi minimal sebesar 1000 dikali 220 sama dengan 220 kilo ohm. Ini berarti arus yang diizinkan di dalam tahanan isolasi adalah 1 mA per volt. Apabila hasil pengukuran nilai lebih rendah dari syarat minimum yang sudah ditentukan, maka saluran atau kawat tersebut kurang baik dan tidak dibenarkan kalau digunakan. Waktu melakukan pengukuran tahanan isolasi, gunakanlah tegangan arus DC sebesar 100 volt atau lebih. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengalihkan arus yang cukup besar dalam tahanan isolasi. Sebelum melakukan pengukuran, kita harus memutus aliran listrik yang tersambung dari sumber terlebih dahulu dan mengecek meger. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Lakukan pengecekan kondisi baterai meger dengan menghubungkan colokan berwarna orange ke line dan B ke jacks. Baterai masih dalam kondisi baik jika menunjukkan pada tanda huruf B di meger. Meger siap digunakan dengan menghubungkan colokan berwarna oranye ke lubang line dan colokan berwarna hitam ke lubang ground. Yakinlah bahwa kawat atau kabel yang akan diukur tahanan isolasinya tidak terhubung dengan sumber tegangan atau tidak berarus. Hubungkan colokan berwarna orange dan colokan berwarna hitam dengan ujung-ujung kawat atau kabel yang akan diukur tahanan isolasinya. Kemudian tekan pengaktif meger dan baca penunjuk jarumnya. Jika kawat atau kabel listrik terdiri dari dua kawat, saluran misal kawat fasa dan kawat netral, maka tahanan isolasinya adalah antara kawat fasa dengan kawat netral, kemudian antara fasa dengan ground, dan kemudian yang terakhir adalah kawat netral dan ground. Pada saat melakukan pengukuran tahanan isolasi antara fasa dan netral, hal pokok yang perlu diperhatikan adalah memutus atau membuka semua alat pemakai yang terpasang secara paralel dan pada saluran tersebut seperti lampu-lampu, motor-motor, voltmeter, dan sebagainya. Sebaliknya, semua alat pemutus seperti kontak, penyambung-penyambung, dan sebagainya yang tersambung secara seri. Untuk pengukuran tahanan pentanahan akan dilanjutkan oleh Aldi Yuliansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldi Yuliansyah Effendi akan menjelaskan bagaimana cara mengukur hambatan pada tanah dengan menggunakan artmeter. Sebelum itu, sistem grounding yang baik harus memiliki hambatan di bawah 2 ohm atau sebisa mungkin tidak memiliki hambatan antara kabel grounding dengan bumi. Di dalam artmeter sendiri terdapat beberapa bagian, yaitu ada display untuk menunjukkan hasil dari pengukuran, lalu ada selektor dan tombol tes. Di artmeter sendiri terdapat 3 kabel, yaitu ada berwarna merah, kuning, dan hijau. Kabel merah dan kuning akan terhubung kepada stick atau tongkat besi yang berbeda yang sudah ditancapkan kepada tanah. Lalu kabel yang hijau akan terhubung dengan kabel pengantar pada titik grounding tersebut. Untuk jaraknya antara stick 1, stick 2, dan kabel pengantar ini harus diberi jarak sekitar 5 meter sampai 10 meter. Nah, sekarang bagaimana cara mengukurnya? Jadi, setelah kalian sambungkan ketiga kabel merah, kuning, dan hijau kepada bagian yang sudah saya sebutkan tadi, maka langkah selanjutnya kalian putar selektornya. Saya sarankan putar selektornya dari yang terbesar terlebih dahulu. Setelah itu, pencet tombol tes. Jika jarum petunjuk pada display tidak bergerak atau hanya bergerak sedikit saja, maka coba turunkan selektornya.
misalnya ke 10 ohm. Lalu tekan tombol tes lagi ya. Kalau misalnya jarum penunjuk pada display masih belum bergerak atau hanya bergerak sedikit saja, maka turunkan lagi selektornya, misalnya ke 1 ohm. Nah, jika sudah terlihat pada displaynya, maka kita dapat mengukur hasil hambatan pada tanah tersebut. Sekarang bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sangat mudah sekali. Tinggal kalian lihat angka yang ditunjukkan pada jarum penunjuk, lalu kalikan dengan selektor yang kalian pilih sebelumnya. Misalnya, saya memilih selektor 1 ohm, lalu saya tes. Di jarum penunjuk akan menunjukkan angka 2. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja 2 kali 1, hasilnya 2 ohm. Jadi kita memiliki hambatan tanah 2 ohm. Nah, hambatan tanah 2 ohm ini sudah bagus dalam sistem grounding. Tapi bagaimana jika hambatan tanah kalian lebih dari 2 ohm? Saya sarankan tancapkan kabel penghantar untuk groundingnya lebih dalam lagi. Karena semakin dalam kabel grounding yang kalian tancapkan, maka hambatannya akan semakin berkurang. Nah, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.